Yes. Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Ya, selamat Tuhan. Di sore hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa keberadaan kita, hati kita, iman, harap dan kasih kita untuk kita menghadap tahta kasih karunia-Nya. Mari kita mau naikkan syukur kita, yang terbaik kita mau berikan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang merindukan Engkau Tuhan, yang merindukan hadirat-Mu Tuhan, boleh memenuhi hati dan tempat ini Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan kami rindu jamaah Roh Kudus-Mu Tuhan, pribadi yang lembut, pribadi yang agung itu Tuhan, hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan senantiasa Engkau yang memimpin kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang terus memimpin hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, biarlah sekiranya mereka yang sedang dalam perjalanan Tuhan boleh tiba di tempat ini Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau dan siap menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Kami juga yang sudah ada di tempat ini Tuhan, kami mau naikkan hati kami mau naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, urapi semua hamba-Mu Tuhan, urapi kami di tempat ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita mau sambut Dia, mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu,
Haleluya. Kiara lapa ya rashane. Kiara lapa ya rashikirererere. Mari katakan. Kiara lapa ya rashu. Kiara lapa ya rashikirerere. Ya Roh Kudus ya manis. Mari kita mau buka hati untuk Roh Tuhan boleh bertata dalam hidup kita lebih dan lebih lagi. Kiara lapa ya rashikara lapa ya rashikirerererere. Kiara lapa ya rasho. Haleluya. Kiara lapa ya rashe. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bahari. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bersama Dia katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan.
kuasa Allah Maha Tinggi, ku buka hati untuk rebut Tuhan, ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, katakan dengan kuasa Allah Maha curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
Kami percaya Tuhan ada kuasa, ada mujizat-Mu terjadi Tuhan di tempat ini. Ketika kami mengangkat tangan, kami bersyukur Tuhan. Ada mujizat dalam kami bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau bersukacita karena Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Yang siap bersukacita katakan, amin. Beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Biar hari ini kita tidak pernah lelah. Amin. Haleluya. Mari katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
untuk kita, amin. Agar kita tidak pernah lelah di dalam Tuhan. Yes, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari serukan, mari bersorak bagi Dia. Hey, say, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Say, hari inilah harinya siapa? Yes, Lord. Saat pembebasan tiba. Mari serukan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Serukan, hey, anggur baru tercurah. Katakan, dengan sukacita. Yes, Lord. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan apa? Sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, katakan kanan kirinya. Anggur baru tercurah, penuhi. Amin. Biar kita melimpah dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang bersukacita malam hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Coba berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom dengan semangat dan sukacita. Amin. Yang bersukacita kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Yes. Karena sukacita yang daripada Tuhan memberi kita kekuatan baru. Amin. Dalam buku temukan sukacita. Katakan, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku
cita selamanya. Katakan, ya yang selalu ada mendampingi kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Katakan, janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan, kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Siapa bersukacita? Kita mau bertepuk tangan. Yes, karena kita punya kekuatan yang baru dalam Tuhan. Amin. Mari katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mari katakan sama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Katakan. Kaulah sukacita, apa? Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Yes, you are. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selama. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali sering kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang bukan dengan tangan yang hampa Tuhan, namun kami mau bawa persembahan kami, korban syukur kami Tuhan, untuk semua yang telah kami boleh lalui sampai detik ini. Semua karena kebaikan-Mu dan tidak pernah ada rancangan kecelakaan dalam hidup kami. Semua mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah itu yang menjadi pegangan hidup kami Tuhan sampai hari ini. Kami percaya ada kuasa dalam kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, thank you Lord. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk
Kami percaya kami boleh mengalami setiap kedahsyatan akan janji firman-Mu. Ketika kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami mau bersedia untuk melakukannya. Ketika kami boleh tetap memilih untuk bersyukur di saat keadaan tidak memungkinkan untuk kami bisa bersyukur. Tapi kami mengambil keputusan untuk tetap bersyukur. Kami percaya itu akan membuka tingkap-tingkap surga. Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada setiap kami. Itulah korban syukur yang benar-benar membuat hatimu meleleh, hatimu bergetar. Karena kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari yang luar biasa ini. Tuhan masih berikan kesempatan, Tuhan masih berikan nafas kehidupan kepada setiap kami. Untuk kami boleh menjadi kemuliaan-Mu, kepujian-Mu, dan kemasyuran-Mu. Memberkati semua jemaat-jemaat setia, pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Karena kami tahu ibadah itu mengandung banyak janji, berguna dalam banyak hal. Bukan hanya untuk hidup ini, tapi sampai pada kegagalan nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau siapkan lebih lagi hati kami Tuhan. Tanah hati kami yang sudah dibacak oleh pujian dan penyembahan. Namun percaya menjadi tanah hati yang subur. Sehingga benih itu tidak akan dirampas oleh si jahat. Tapi boleh jatuh tanah hati anak-anak-Mu. Tanah hati yang subur, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Semakin manis dan semakin manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bersedia untuk melakukannya. Mari katakan sama-sama saya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Mungkin kita nyanyi satu lagu ya nanti setelah firman supaya kita bisa naikkan bersama-sama. Sekali aja kuncinya A ya. Mungkin di LCD bisa disiapkan. Yesus Tuhan dimuliakan. Dan naik ke surga Kau berikan. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Saya boleh melihat dari sini wajah-wajah yang penuh dengan semangat, antusias dan sukacita. Amin. Karena sekarang sebagian besar sudah lepas masker ya. Puji Tuhan ya. Saudaraku, pandemi sudah mulai menjadi endemi ya saudara. Tapi ya kita tidak boleh lengah. Kita tetap menjaga prokes dan kita tetap bersama-sama boleh menjaga kesehatan setiap kita. Nah saudara, saya nggak perlu perkenalkan diri ya. Saudara pasti sudah kenal saya. Siapa belum kenal saya? Waduh. Iya, saya Bugem 2 Yohanes ya. Bugem 2 Yohanes ya. Kalau cici saya kan Bugem 1 Yohanes, Pak Yohanes Lestian. Saya Yohanes Irawan ya. Kapan-kapan nanti Bugem 3 Yohanes harus melayani di sini ya. Ibu Pendeta Eden Kristiawati, Ibu Pendeta Yohanes Soni Irawan ya. Jadi papa saya itu bersyukur ya punya mantu semua namanya sama Yohanes Pendeta KB. Dan oleh anugerah Tuhan kemarin kami baru saja menyelenggarakan retret bagi hamba-hamba Tuhan pedesaan di Bandungan. Saudara, ada sekitar 80 hamba Tuhan yang tergabung dalam mitra pelayanan pedesaan. Dan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa ya, mulai firman Tuhan, musik ya, semuanya dari keluarga besar
besar almarhum papa saya ya, 1 Yohanes, 3 Yohanes, bahkan keponakan saya, Pastor Yoel ya, cucu pertama papa saya juga melayani firman. Kemudian saya main keyboard, itu juga setelah lama kita nggak pernah collab ya, saya main keyboard, anak saya yang pertama main saksofon, kemudian cucu anak Eden ya, anak sulung dari adik saya main perkusi, main bass, kemudian Pak Lo main trompet ya, kita lengkap semua. Jadi benar-benar KKN Pak David ya. Tapi ini KKN-nya positif ya. Kalau ada yang dekat kenapa harus yang jauh begitu ya saudara. Dan itu bikin mama saya senang banget karena semua kita anak cucu dalam keluarga besar kami boleh melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Nah saudara, malam hari ini judul perenungan firman Tuhan saya beri judul Yo wes lah. Apa ibu-ibu, bapak-bapak? Kayak yo wes lah, yo wes lah. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah. Kalau bahasa Tuban apa ya? Sama. Yo wes ben, ya, yo wes ben, yo wes lah, ya sudahlah. Ya saudara, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dan biar kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh memerdekakan setiap hidup kita ketika kita tidak hanya mendengar tapi benar-benar saudara dan saya menghidupi dan melakukannya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara, dalam kekristenan itu saudara ada banyak kontradiktif ya, paradoks-paradoks yang apa itu saudara? Sesuatu yang bertentangan tapi diyakini sebagai kebenaran dan tentunya itu bertentangan dengan paham dunia. Contoh apa saudara? Yang terkecil akan menjadi yang terbesar. Ya, saudara, kalau Tuhan bilang kau mau menjadi yang terbesar ya dalam kerajaan surga, engkau harus menjadi seperti anak kecil itu. Engkau harus menjadi hamba, engkau harus melayani. Ya saudara, itu bertentangan dengan nilai-nilai dunia saudara. Apalagi yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Kemudian apalagi paradok yang ada dalam kekristenan. Weak is strong. Yang lemah itu malah yang kuat saudara. Ya, saudaraku, yang lemah malah yang kuat. Karena apa? Orang yang kuat itu ya cenderung seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri. Merasa sok hebat, merasa sok kaya, merasa sok kuat. Akhirnya apa saudara? Sok-sokan ya saudara. Tetapi Rasul Paulus katakan dalam kelemahanku lah ya. Disitulah malah kasih karunia Tuhan itu sempurna nyata. Sehingga Rasul Paulus merasa senang ya. Dalam keadaan kelemahannya di situ Tuhan malah nyatakan kuasa kemuliaannya dalam hidup Rasul Paulus saudara. Yang lemah itu malah yang kuat ya. Apalagi saudara, memberi itu adalah menerima ya. Saudara, firman Tuhan katakan kan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke 25. Kalau orang dunia bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Tetapi kita dalam sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita malah diajar untuk semakin banyak memberi. Ya saudara, semakin banyak menabur. Ya saudara, semakin banyak menabur. Ketika Tuhan suruh kita menabur, belajar taat, tabur, beri. Saudaraku, karena itu kunci hidup yang diberkati. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya saudara, apalagi saudara, yang seringkali tidak familiar apa? Kehilangan atau kerugian itu adalah satu keuntungan. Ya saudara, saudara ketika saudaraku firman Tuhan katakan kalau engkau tidak takut kehilangan nyawa maka engkau akan dapatkan. Tapi kalau engkau takut kehilangan nyawa ya saudaraku maka engkau akan kehilangan nyawamu. Kalau ketika engkau tidak takut kehilangan nyawamu engkau malah akan dapatkan saudara. Apalagi saudara, ya saudara, semakin Anda rela melepaskan maka semakin banyak yang akan kita dapatkan dan kita miliki. Nah, saudara, ini kayaknya bertentangan sekali ya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip di luar sana. Semakin kita banyak melepaskan, ya, maka kita akan semakin banyak dapatkan, semakin kita akan banyak memiliki, ya. Bagaimana saudara? Langkah pertama kita tentunya mengidentifikasi apa yang harus kita lepaskan.
Langkah kedua adalah benar-benar kita melepaskan. Nah malam hari ini kita mau belajar seni melepaskan. Ya tadi itu loh, ya wes lah. Ya saudaraku, seni melepaskan. Dan ini sebetulnya saudaraku, dalam kekristenan ini saudaraku, ini adalah satu hal yang luar biasa. Mempunyai suatu kuasa yang dahsyat. Saudara, mujizat 5 roti 2 ikan. Ya, bagaimana Yesus, ya saudaraku, bisa memberi makan melalui 5 roti 2 ikan. Bukan hanya 5.000 orang laki-laki, belum terhitung yang istrinya, anak-anaknya. Saya yakin itu lebih daripada 5.000, pasti sampai 10.000. Tadinya kalau 5 roti 2 ikan itu enggak ada hebatnya saudara. Apa sih 5 roti 2 ikan? Tetapi ketika anak kecil ini menyerahkan, ya saudara, melepaskan bekalnya itu, menyerahkan kepada Yesus. Dan kemudian Yesus mengangkat, mengucap syukur, dan kemudian menyuruh murid-muridnya membagikan 5 roti 2 ikan ini. Saudara, keadaannya berubah menjadi keren banget saudara ya. Dari 5 roti 2 ikan saudara sanggup mengenyangkan 5.000 laki-laki bahkan lebih. Dan yang luar biasa bisa sisa berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Ingat apa yang diceritakan oleh Pak Yo saudara. Kenapa bisa sisa? Karena mujizat ini terjadinya di mana? Di Israel. Kalau di Semarang, saya nggak bilang di Tuban ya. Kalau di Semarang saudara nggak pernah ada sisa. Kita itu hampir tiap minggu tuh perjamuan kasih saudara. Dan saya sangat bangga sebetulnya ya. Salut sama ibu-ibu yang tasnya gede-gede itu saudara. Saya tuh baru tahu ternyata isi tas ibu gede-gede itu ada macem-macem saudara. Sampai plastik pun ada. Saya tanya kenapa kok mesti bak plastik? Ya jagan-jagan kalau perjamuan kasih sisa kan dibungkus ya saudara. Nggak salah sih dibungkus itu. Nggak apa-apa ibu-ibu jangan malu membungkus karena ibu-ibu itu selalu kirmah. Apa kirmah tahu Bu Woto? Mikir oma. Kalau bapak-bapak kirmah enggak? Kalau bapak-bapak oke, malu abu. Suami saya bilang jangan ya. Tapi kalau saya lihat ibu-ibu itu luar biasa mikir oma. Saudara, jadi mujizat yang luar biasa. Karena ada seorang anak kecil yang mau melepaskan. Ya saudara, menyerahkan bekalnya kepada Yesus. Ya, tapi mengapa sih banyak orang mengabaikan prinsip yang sebetulnya sederhana ini, prinsip melepaskan, ya? Karena ketika saudara dan saya benar-benar memahami tentang hal ini dan kita benar-benar menghidupi dan melakukannya, maka ini bisa mengubahkan hidup saudara dan saya dari hidup yang biasa-biasa menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Menjadi hidup yang terberkati, dari seorang pecundang menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya. Kenapa saudara banyak orang nggak bisa? Karena sebagai manusia ya saudara, saya melihat kecenderungan manusia itu adalah apa? Bergantung dan mengandalkan kepada sumber daya kekuatan yang terbatas. Padahal kalau kita melihat dari seluruh ya saudaraku sepanjang sejarah kehidupan ini. Saudara melihat Tuhan kita itu sudah terbukti sebagai Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Katakan sama-sama saya, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oleh sebab itu malam hari ini yuk kita belajar bersama-sama. Saya tidak banyak poin, hanya 2 poin saja. Karena pesan Pak Gem, kalau khotbah jangan kebanyakan poin. Supaya jemaatnya enggak melenger ya saudara ya. 2 saja, saudara ingat, saudara praktekkan. Saya percaya hidup kita akan mengalami terobosan-terobosan. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, saudara, kalau mungkin saya pernah sampaikan khotbah tentang judul diamlah dari Mazmur 46 ayat 10. Atau kalau saudara mau lihat di YouTube ya, ketik JKI Hosana khotbah diamlah. Ya, saya pernah membahas kata diamlah ini secara spesifik saudaraku ya. Bagaimana diamlah itu dari bahasa aslinya dipakai kata rafa, R-A-P-H-A. Yang artinya bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Yang artinya bukan berarti kita pasif. Tapi diamlah itu yang artinya saudara
bukan saja berserah kepada Tuhan, tapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Nah, saya temukan dalam terjemahan New American Standard Bible, bagus sekali. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia langsung aja ya saudara. Dikatakan berhentilah berjuang, ya, lepaskan, santailah, ya, dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi kata diamlah Rafa itu juga berarti menyerahkan. Rafa juga berarti melepaskan. Ya, Rafa itu juga berarti membiarkan. Rafa juga berarti tadi loh, ya udahlah, ya wes lah, ya saudaraku, melepaskan. Ya, saudara. Apa yang harus kita lepaskan sekarang pertanyaannya? Dalam hidup kita ini saudara sudah penuh dengan segala sesuatu. Rumah kita penuh, yang punya hobi nyusoh ya saudara ya. Waktu kita sudah penuh ya saudara. Apa sih yang mau perlu dilepaskan dalam hidup ini sih? Saudara, saya belajar begini, saya renungkan. Saudaraku, yang pertama, mari kita belajar melepaskan segala sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, ada hal-hal yang memang ada dalam kendali kita. Tapi ada hal-hal yang itu di luar kendali kita. Manusia itu memang pengennya selalu mengendalikan segala sesuatu. Yang suami pengen mengendalikan istri, yang istri juga ganti pengen mengendalikan suami. Bukan hanya itu saja, kalau kita juga AC ini mau dingin, mau sedang, mau agak dingin sekali, kita selalu kendalikan dengan apa saudara? Remote AC, ya. Saudaraku, seringkali kita berusaha mengendalikan segala sesuatu padahal ada area-area dalam hidup kita ini yang di luar kendali kita. Saya itu juga orangnya sebetulnya punya power tadi untuk mengendalikan. Pengennya semua tak kendalikan. Ya saudara, tapi saya sudah bertobat ya. Gak boleh ya. Walaupun saya punya power yang besar banget ya, karena saya sudah dari kecil dididik sebagai seorang pemimpin, dipersiapkan sebagai seorang pemimpin oleh ayah saya. Tapi ketika saya masuk pernikahan, saya harus belajar untuk tunduk ya kepada suami saya. Ya meskipun ya dia kadang menurut saya terlalu lambat, menurut saya saudara ya. Tapi saya belajar untuk menghargai otoritas dia sebagai seorang suami. Saya tuh orangnya pengennya semua tuh bisa tak kendalikan gitu. Sampai punya anak pun ya. Saya juga maunya saya kendalikan saudara. Tapi Tuhan tuh ajari saya luar biasa. Jadi ketika saya masuk pernikahan saya punya komitmen dengan suami saya. Aku gak mau punya anak banyak ya. Pokoknya 2 saja, mau laki-laki, perempuan-perempuan, laki-perempuan. Pokoknya 2. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika kehamilan yang pertama saya mengalami keguguran. Setelah itu saya hamil lagi. Ya, anak yang sekarang Jefta Stefano Didi Mustanto usia 22 tahun. Kemudian usia 2 tahun saya pikir sudah waktunya cukup. Saya lihat Jefta sudah mulai bisa mandiri, usilnya mulai berkurang. Saya sepakat dengan suami kita berdoa untuk anak yang kedua. Dan kemudian anak yang kedua lahirlah Ariel Graciano Didi Mustanto. Dan saya setelah itu bilang sama suami dan suami juga sepakat stop. Kita cukup 2 anak saja karena kita juga baru perintisan pelayanan dan kita juga saudaraku baru merintis dalam rumah tangga, saudaraku ada banyak hal yang perlu saya pikirkan. Ya saudaraku sekalian pokoknya 2 saja. Tapi ternyata apa yang itu menjadi tembok-tembok dalam pikiran saya. Sampai pada suatu ketika anak saya Ariel umur 6 bulan saudaraku tiba-tiba saya merasa tubuh saya ada yang gak enak. Ya saudara, saya merasa tubuh saya kayaknya ada yang berbeda. Dan di hati saya tuh mulai kayaknya kamu hamil deh. Kayaknya ini aku hamil. Padahal saya lagi menyusui saudaraku ya. Saudara, wah itu saya takut banget saudara. Langsung saya belum tes, saya olahraga, saya lompat-lompat di rumah saudaraku ya. Karena sampai saya takut, begitu takutnya saya hamil lagi. Tetapi kemudian saya tidak sejahtera, saya pergi ke dokter, saya tes. Ternyata dokter hasil tes itu menyatakan saya positif saudaraku. Walaupun tandanya samar tapi dokternya bilang positif bu, ibu hamil. Hah? Anak masih 6 bulan saya hamil lagi. Saudara tahu sejak hari itu tiap malam jam 1, jam 2 sambil saya nyusuin anak saya pas bangun saya udah gak bisa tidur. Saya isinya hanya nangis sambil gendong Ariel, saya nangis, saya bayangkan aduh mau punya bayi lagi yang ini 2 tahun aja masih geraknya anak saya nomor 1 tuh aktifnya luar biasa saudaraku. Tapi itu anak juga saya bersyukur Tuhan beri
diberi dia anugerah banyak talenta juga. Saudaraku belum ini masih 6 bulan mau nanti punya bayi lagi. Saudara tiap malam saya nangis, saya stres, saya depresi. Ya, tapi pada satu titik ya Tuhan tegur saya. Ya Tuhan ingatkan anak itu kan titipan, anak itu kan kepercayaan. Anak itu kan saudaraku titipan dari Tuhan. Kalau Tuhan nitipkan sama saya pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Betul apa betul? Saudaraku Tuhan pasti tanggung jawab. Ketakutan saya nanti gimana biaya sekolah dan segala macam. Itu membuat saya stres saudara. Dan ketika saya ditegur Tuhan seperti itu saudaraku, saya tobat ya. Kemudian saya pikir-pikir ngapain ya aku stres. Wong saya hamil ya ada bojone loh ya. Kenapa aku stres kayak begini ya. Saudaraku saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama baby saya. Saya cabut doa-doa saya yang sebelumnya saya sempat doa Tuhan kalau memang bukan kehendak-Mu biar anak ini gugur. Saya sampai berdoa seperti itu. Saking stresnya saya. Karena saya merasa planning saya semua bubar. Saudara apa yang saya atur semuanya saudaraku berantakan. Karena dengan lahirnya bayi ini pasti saya punya anak tengperintil saudaraku ya. Wah banyak hal yang membuat saya takut. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak jawab doa saya. Sehingga apa? Ketika anak ketiga lahir Eudia Charity Didimus Tanto, wedok ya. Saya waduh itu anak penghiburan sampai hari ini saudaraku saya bersyukur ya punya Odi ini tadi sepanjang perjalanan dia WA kasih pesen, papa gak boleh capek-capek loh, ma papa digantiin nyetir loh, ma papa dipijeti loh, ma papa loh kok papa terus ya saudara. Waduh sayangnya luar biasa sama papanya. Ya saudaraku dia begitu care dengan orang tuanya. Saya bersyukur Tuhan gak jawab doa kita. Jadi ada hal dia yang di luar kendali kita ya wes lah. Ya saudara belajar untuk melepaskan. Ya saudaraku kita belajar dari kisah di 2 Samuel pasal 12. Ini satu kisah yang saudaraku kita perlu belajar dari kehidupan Daud. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23. Ini agak panjang tapi saya akan bacakan supaya Bapak Ibu Saudara tahu kisah ini ya. Jadi 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23. Kemudian pergilah Nabi Natan ke rumah Daud. Dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria. Coba saudara perhatikan ya. Harusnya kan ini Batsheba ini kan sudah jadi istrinya Daud pada waktu itu. Tapi tetap di sini ditulis istri Uria. Ya. Jadi di hadapan Tuhan dia tetap istri Uria. Bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya engkau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo atau Jedijah kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantara Nabi Natan ia menyuruh menamakan anak itu Jedijah oleh karena Tuhan. Saudara, kisah ini bagaimana ketika anak yang dilahirkan oleh Batsheba hasil perselingkuhan dengan Daud, ya saudaraku, sakit keras. Dan saudara melihat apa yang dilakukan oleh Daud, saudaraku. Daud, saudara, tidak mau makan, tidak mau mandi, dia hanya
delosor itu loh, saudara, tidur di lantai, ya meraung-raung, berpuasa, meminta, memohon kepada Tuhan supaya anak ini sembuh, saudara. Saudaraku, dan apa yang terjadi sampai 7 hari dia nggak makan, nggak minum, tidak mau mandi, tidak mau bangkit dari lantai, saudara. Sehingga membuat pegawai-pegawainya takut. Dan ketika hari yang ke-7, apa yang terjadi? Anak itu mati, saudara. Anak itu mati. Wah, pegawainya tambah takut lah. Wong anaknya sakit aja Daud seperti itu. Kalau dia tahu anak itu sudah mati, bisa-bisa Daud melakukan tindakan-tindakan yang nekat, saudaraku. Mereka gak berani kasih tahu. Mereka hanya bisik-bisik. Daud dengar. Terus Daud tanya, apakah anak itu sudah mati? Iya Tuanku, dia sudah mati. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia malah bangun, dia pergi, ya berdoa, berurap, mandi, kemudian dia makan. Dia minta dihidangkan makanan. Pegawai-pegawainya tak beran. Loh wong tadi kemarin anakmu sakit, kamu seperti itu, kok sekarang anakmu mati, kok kamu nyantai. Lalu apa yang dikatakan Daud? Memang saat anak itu sakit, ya saudaraku, dia berpuasa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan. Tapi kalau anak itu sudah mati, ya dia tidak bisa ke sini, tapi Daud nanti yang akan ke sana. Daud berkata seperti itu. Dengan kata lain, Daud mau berkata apa? Kalau Tuhan sudah beri titik dalam hidup kita, jangan beri tanda tanya. Setuju saudara? Kalau Tuhan sudah bilang titik, jangan beli tanda tanya. Daud bisa saja pahit marah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berusaha sungguh-sungguh mengiring Engkau, melayani Engkau, menghormati Engkau. Ketika aku punya kesempatan membunuh Saul, aku tidak lakukan. Karena aku menghormati akan urapanmu. Ya saudaraku, Daud sudah bertobat dari kesalahannya akan berbuat zina dengan Batsyeba, saudaraku. Dia sudah bertobat. Kenapa harus terjadi seperti ini? Mungkin saja dia bisa seperti itu. Tapi saudara, Daud tidak lakukan itu. Karena dia tahu ketika Tuhan sudah beri titik, dia tidak akan beri tanda tanya. Saudara, ada dalam hidup kita ini, saudara, hal-hal yang saudaraku mungkin kita tidak mengerti. Firman Tuhan katakan, apa yang aku perbuat engkau belum bisa mengerti, tapi kelak engkau pasti bisa mengerti. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saudaraku, tapi satu hal yang saya percaya seperti Amsal pasal 20 ayat 24. Coba Amsal 20 ayat 24 katakan, saudara, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Karena Tuhan yang membimbing setiap langkah kita, bagaimana mungkin kita dapat memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, jadi Tuhan itu mengatur, membimbing langkah saudara dan saya itu step by step, langkah demi langkah. Tapi celakanya manusia itu selalu pengennya 1000 langkah di depan. Apa yang akan terjadi? Makanya kalau akhir tahun kan orang-orang dunia banyak cari apa? Ramalan-ramalan ya. Apa yang akan terjadi di tahun depan. Saudaraku, mari beri ruang dalam hidup kita ini. Ya saudaraku, untuk misteri ilahi. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Saudara, yang kita tidak bisa pahami, kita tidak bisa mengerti. Belajar untuk tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Tuhan dalam kemahatauannya, dia bisa saja memberitahu kepada kita segala sesuatu. Tapi apakah itu bikin kita puas? Bukankah malah bisa bikin kita ketakutan, saudara? Tapi yang penting kita percaya bahwa langkah demi langkah hidup saudara dan saya itu Tuhan atur. Dan dia Tuhan yang berjanji dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya seorang diri. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan katakan Amsal pasal 25 ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Ya, terjemahan lain katakan Allah itu berhak merahasiakan sesuatu. Ya, saudaraku, jika kita mempercayai Tuhan, maka mari kita belajar bisa menerima kenyataan yang mungkin hari ini belum ada jawabannya.
ya, yang masih seringkali menjadi tanda tanya dalam hidup kita. Tapi belajar percaya, Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu, amin. Saya tuh sudah 8 tahun ini tiap bulan saudara, saya tuh harus kontrol ke dokter kandungan untuk masalah di kandungan saya. Ya, dan itu bukan hal yang enak ya ibu-ibu, ya apel ke dokter kandungan. Kalau apel ke mall masih mending ya. Tiap bulan mesti harus ke dokter kandungan, periksa dalam, enggak hamil periksa dalam. Aduh saudara, saya mesti agak tensinya saya mesti agak naik kalau mau periksa begitu. Tapi saya jalani saudara, apakah saya tidak berdoa minta disembuhkan oleh Tuhan? Oh saya sudah berdoa. Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan saya? Oh saya terlalu yakin Tuhan saya itu tabib di atas segala tabib. Dia Jehovah Rapha Allah penyembuh. Amin saudara. Dan saya selalu yakin dan percaya ya segala sakit penyakit saya sudah ditanggung di atas kayu salib, lunas tuntas selesai saudara. Dan saya selalu perkatakan saya sudah sembuh, saya sudah disembuhkan. Kenyataannya saya tetap harus kontrol tiap bulan 8 tahun loh saudara. Tiap bulan saya selalu kadang kalau kontrol saya tanya, "Dok, kok tiap bulan sih dok, mau setahun sekali?" Ya nanti kalau keadaannya baik 3 bulan sekali, nanti kalau baik 6 bulan sekali, nanti kalau bagus lagi baru 1 tahun sekali. Tapi 8 tahun ini enggak pernah 1 bulan sekali, lebih dari harus 1 bulan sekali saudara. Saya enggak tanya sama dokter. Tapi saya melihat di masa-masa saya dalam proses ya treatment terapi saudara, saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kadang saya masih ingat di saat saya pendarahan hebat. Badan saya tuh udah rasanya lemes banget. Udah benar-benar saudara rasanya tuh enggak karu-karuan. Ibu-ibu yang mungkin ada yang mengalami seperti saya bisa mengerti apa yang saya rasakan. Tapi saya hari itu harus berangkat ke Surabaya. Saya ada tugas pelayanan di satu gereja. Hari Minggu itu saya khotbah 7 kali saudara. 7 kali dalam kondisi pendarahan hebat. Saudara saya cuma minta anugerah Tuhan tadi loh. Tuhan di dalam kelemahanmu aku percaya kuasa Tuhan nyata. Tuhan kata cukup kasih karuniaku dalam hidupmu Vera. Saya juga seperti Rasul Paulus kalau bisa duri dicabut Tuhan biar aku sehat fit gitu loh. Ini keadaan seperti ini aku harus khotbah 7 kali di satu hari Minggu. Tapi saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan bukan karena saya hebat. Hari Minggu itu saya selesaikan 7 kali khotbah, di khotbah yang terakhir itu saudara kaki saya memang mulai ngewel saudara ya. Mulai ngewel saudara sehingga setelah selesai ibadah saya diajak pengurusnya untuk makan, saya bilang enggak usah. Saya antar aja ke hotel. Yang penting saya mau minum teh anget manis, saya makan malam di hotel saja. Saya pingin cuma selonjor. Tapi saya tahu ketika saya bisa, saya mampu semua anugerah Tuhan. Amin saudara. Saya melihat banyak kebaikan Tuhan. Saya banyak ketemu wanita-wanita, ibu-ibu yang mengalami masalah-masalah di kandungannya. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mensupport saudara. Saya melihat banyak kebaikan Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu saudara, mari kita belajar lepaskan apa yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengharapkan orang itu bersikap seperti apa yang kita mau. Kita tidak bisa mengharapkan suami atau istri kita berbicara seperti apa yang kita mau. Saudaraku, tapi apa yang bisa saudara kendalikan? Kendalikan hatimu, jaga hatimu. Amin. Amsal 4 ayat 23 itu terjemahan lain katakan bagus. Karena hati kita itu akan menentukan jalan hidup kita. Saudaraku, oleh sebab itu apa yang bisa kita lakukan? Jaga hati kita, saudara. Sehingga apa yang di luar itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Yang kedua, saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lepaskan? Mari kita belajar melepaskan untuk apa? Untuk menerima yang lebih baik. Katakan menerima yang lebih baik. Coba kita buka dalam Kejadian pasal 4 ayat 25. Kejadian pasal 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil. Sebab Kain telah membunuhnya. Saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya dan istrinya itu melahirkan anak laki-laki lainnya dan menyebut namanya Set. Sebab katanya Allah menentukan benih yang lain bagiku
sebagai ganti Habil karena Kain telah membunuhnya. Saudara pasti tidak asing dengan kisah ini, pembunuhan yang pertama yang terjadi di muka bumi ini. Bagaimana Kain membunuh Habil. Ya, saudara pasti sudah tidak asing dengan ceritanya. Tapi di sini kita melihat bagaimana respon reaksi Hawa ini luar biasa. Saya tahu itu berat bagi seorang ibu karena apa? Anak dengan anak saling bunuh-membunuh. Ya, pasti itu menghancurkan Hawa, saudara. Bagaimana tidak dia menerima kenyataan anak sulungnya membunuh anak bungsunya. Itu begitu berat. Tapi saudara melihat reaksi Hawa di sini. Dia berkata apa? Dia berkata bahwa Tuhan telah memberikan Set dengan yang dia beri nama Set yang artinya compensation, kompensasi, pengganti. Allah menentukan benih yang lain bagiku sebagai ganti Habil. Saudara, Hawa bisa saja berpikir, Tuhan apa salahku sampai terjadi tragedi dalam hidup keluargaku. Tapi alih-alih dia dari menyalahkan Tuhan, Hawa berbicara, dia berkata bahwa Tuhan telah menentukan benih yang lain, benih yang baru. Saudara, benih ini berbicara tentang masa depan. Benih ini berbicara tentang hari esok. Benih ini berbicara tentang sesuatu yang baru. Dengan kata lain saudara, Hawa berkata, aku gak bisa mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi Hawa mau tetap percaya bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dan saudara lihat ini sikap hati Hawa. Ya saudaraku, bagaimana dia percaya Tuhan memberikan benih yang baru. Benih yang lebih baik. Saudaraku. Kalau hari-hari ini mungkin saudara dan saya kita diizinkan melewati masa-masa yang sulit. Yang kita tidak bisa mengerti. Ingat saudara, ya itu bukan akhir dari segala sesuatu. Ya, itu bukan akhir segala sesuatu. Tuhan pegang kendali atas semua yang terjadi. Ya, saudaraku, dengan semua yang terjadi. Bahkan Tuhan kita berjanji Yeremia 29 ayat 11. Rancangannya dalam hidup saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh harapan. Rancangannya rancangan damai sejahtera. Amin saudara. Dan itu tidak pernah berubah loh saudara. Rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu tidak pernah berubah. Kalau hari-hari ini ada banyak hal yang belum bisa saudara dan saya mengerti. Mari belajar ya ketika kita gak ngerti kenapa Tuhan ini terjadi ya. Kenapa orang yang aku cintai harus meninggalkan aku. Kenapa orang ini harus menyakiti hidupku. Kenapa harus terjadi ini, bisnisku hancur, kenapa harus aku ditipu oleh temanku. Saudara ada banyak hal yang tidak bisa mengerti. Ketika itu di luar kendali kita, mari kita belajar, ya wes lah. Mari kita belajar untuk melepaskan. Memang gak mudah, tapi ingat saudara, saudara itu punya penolong. Siapa penolong kita? Roh Kudus saudaraku. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara kita. Siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus itu nyawanya Tuhan sendiri. Roh Tuhan sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, roh yang di dalam saudara dan saya itu lebih besar dari semua roh dunia yang lemah dan miskin. Yang setuju katakan amin. Saudara, roh Tuhan itu ada dalam diri saudara dan saya. Makanya saudara, firman Tuhan katakan, saudaraku dan saya kita ini harus penuh dengan roh. Ya, hari-hari ini kan gereja-gereja mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Di tempat kami juga sedang ada ibadah saudara. Dan hari Minggu besok kita memperingati Pentakosta. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang mencuekin ya. Nyuekin Roh Kudus. Ya, pada Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu sopan, tertib. Dia tidak akan terlibat, dia tidak akan saudaraku ikut campur dalam hidup saudara dan saya kalau kita tidak libatkan. Tapi saya mau encourage setiap kita. Ayo jangan cuekin Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Amin saudara. Ketika kita dalam kebingungan apapun. Ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus piye ini? Apa yang harus aku lakukan? Ya, saudaraku Galatia 4 pasal 5 ayat 24 sampai 25. Hendaklah hidup kita itu penuh dengan roh. Apa maksudnya penuh dengan roh? Yang artinya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Apa maksudnya dipimpin oleh Roh Kudus? Artinya saudara bahwa kita dan hidup ini saudaraku bukan penuh dengan roh. Itu seperti gelas aqua yang penuh dengan air.
Penuh itu bukan berbicara soal volume atau isi, bukan. Tapi penuh dengan Roh Kudus itu artinya hidup dan saudara dan saya itu dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang artinya kita mentaati Roh Kudus. Kita taat akan setiap kehendak Roh Kudus, saudaraku. Kita taat akan setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, Roh Kudus itu banyak bicara melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dalam hidup ini mungkin ada banyak pertanyaan dalam hidup ini yang belum terjawab. Mari belajar, andalkan Roh Kudus. Ya, saudaraku, andalkan Roh Kudus. Ketika kita belajar melepaskan, maka ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Terobosan yang baru, mujizat yang baru. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai 19. Yuk kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. 3, 2, 1. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak apa? Membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kita boleh mengingat hal yang dahulu itu apa sih saudara? Mengingat perbuatan Tuhan, mengingat karya Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan jangan ingat hal-hal yang dahulu. Apa itu kegagalanmu, masalahmu, apapun itu saudara. Karena apa? Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baru. Apa? Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ini berbicara sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang gak masuk di akal. Tapi kita belajar melepaskan. Untuk menerima sesuatu yang baru. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu campur tangan dalam hidup saudara dan saya begitu ajaib dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara kan tahu kan dari yang diceritakan Pak Yohanes mungkin pernah khotbah tempat ini. Bagaimana pergumulan kami untuk pembangunan gereja, cari tanah di tengah-tengah pandemi saudara. Kami diberi batas waktu 2020 terakhir bisa beribadah di tempat yang lama di Puri Eksekutif. Saudaraku, kami sudah berusaha nego, berusaha nawar, tetapi ternyata tidak berhasil saudara. Dan apa yang terjadi? Pandemi datang. Kita ada online full itu 2 bulan, Mei, Juni atau April, Mei saudara. Dan di tengah-tengah waktu itu kita harus cari tanah, kita harus bangun rumah ibadah untuk cari tempat supaya kita bisa pindah dari tempat itu. Saudara tahu sampai bulan Maret ya, bulan Maret itu kita belum tahu mau kemana, belum dapat tempat. Setelah saya renung-renungkan, kenapa sih baru bulan April saudara kita itu dapat tempat, lokasi untuk gereja yang baru. Karena sampai bulan Maret, sampai detik-detik terakhir saya tuh sempat ngomong sama suami saya, kok kali ini aku mau jujur ya, aku gak bisa sepakat dengan kamu. Loh kenapa aku gak bisa sepakat? Boleh ya aku ngeyel sama Tuhan ya, aku gak mau pindah dari tempat yang lama. Kan dulu Tuhan sudah janji itu tempat dipersembahkan untuk Tuhan. Ya pokoknya aku mau ngeyel, ngoyok sama Tuhan. Sebetulnya bukan karena saya mau tempat itu tetap di situ, tapi sebetulnya saya tuh wegah bergumul saudara. Saya tuh malas bergumul lagi. Aduh dari awal pernikahan sudah bergumul untuk pembangunan di pederesan, jual mobil. Berapa kali kami harus jual mobil? Mosok si Tuhan ini harus jual mobil lagi. Saya sempat komplain sama Tuhan seperti itu. Tapi pada satu titik singkat cerita, saudaraku saya nyerah. Akhirnya ya udah deh, saya mau sepakat benar-benar dengan kamu. Ya, apapun keputusanmu, aku mau belajar sepakat. Karena saya tahu kesepakatan itu adalah jembatan surga dan bumi. Amin saudaraku ya. Dan ketika saya sepakat dengan suami saya, saudara apa yang gak pernah saya bayangkan, apa yang gak pernah timbul di hati saya, muncul di pikiran saya. Tuhan itu kerjanya itu di luar apa yang pernah saya bayangkan. Mujizat itu kalau bisa kita formulasikan, bisa kita prediksi itu bukan mujizat. Betul saudara? Ya, karena Allah kita itu unpredictable God. Saudara,
Ketika deal, saudara, uang pembangunan yang ada di kas pembangunan hanya cukup untuk membayar angsuran pertama. Setelah itu tidak ada uang di kas pembangunan. Saudara, saya sempat ngomong sama suami saya, kok ini nek sampai jatuh temponya tiap bulan kan kita kemudian harus bayar 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta sampai akhir 2022. Setelah itu kita mulai lagi ngangsur bayar untuk bangunannya, gedungnya belum kita bayar. Ini baru tanah. Nah saudara, saya ngomong sama suami saya, kalau sampai tanggal jatuh temponya kita nggak bisa bayar gimana? Karena saya ada trauma, ketakutan waktu-waktu yang lalu kami punya pengalaman seperti itu saudara. Apa kita coba nembung si A, si B yang kas pembangunannya miliatan kita pinjam tanpa bunga kan? Supaya kita tidak malu. Saya sempat berpikir begitu saudara. Tapi ternyata Tuhan tidak kehendaki. Dan saya saksikan saya berdiri di tempat ini. Sampai hari ini kami tidak pernah terlambat membayar angsuran. Dan cara Tuhan itu macam-macam. Suatu ketika saya lagi mau makan nasi goreng di Puri. Mau turun itu ada WA di handphone saya. Ci, itu ternyata dari suster papi saya. Cepet ke Greenwood ada paket Pampers. Loh paket Pampers kok ngasih tahu saya. Ternyata paket Pampers itu untuk papi. Tapi di dalamnya itu ada seperti kotaan ya, seperti batu sebesar batu bata dibungkus ada tulisan untuk pembangunan JKI Hosana. Pasti isinya apa saudara? Ya pasti duit, gak penting batu bata saudara. Wah saya gak pakai lama-lama, langsung saya cus ke rumah papi mertua saya saudara. Dan memang betul ternyata itu dimasukkan di dalam Pampers saudara. Loh, kok ya berani ya orang ini, orang yang tidak terlalu kami kenal dari luar kota, bukan jemaat. Ya saudaraku, untuk pembangunan JKI Hosana dan cukup untuk membayar angsuran bulan itu saudara. Apakah terus bulan depannya Pampers lagi saudara? Enggak saudara, cara Tuhan tuh neko-neko. Ya saudara, ada seorang ibu itu lagi bongkar-bongkar, dia orang juga bukan jemaat, bongkar-bongkar lemari. Ya saudara, karena suaminya baru meninggal, dia menemukan perhiasan zaman dulu. Ya, emas-emas zaman dulu. Lah kok ya kelingan JKI Hosana loh saudara. Kelingan karena dia ikut ibadah online kami. Ya, dia kelingan untuk pembangunan. Dikirim saudara. Sampai beberapa kali. Sehingga karena saya nggak punya kenalan toko emas di Semarang. Saya jualnya kan ke Jepara. Teman saya yang punya toko emas tuh sampai ngomong gini. Wah iki pedagang emasnya teko. Apa ya? Ternyata saya katanya. Wah pedagang emasnya teko. Ya saudaraku. Jual bayar, dimampukan oleh Tuhan. Saudara tahu di pandemi ini hampir semua jemaat kami terdampak. Terkena PHK, yang ketua pembangunan sendiri usahanya juga lagi turun karena pandemi. Sehingga dia suruh istrinya tanya sama Bugem, punya duit enggak ini untuk bayar angsuran. Lu tanya sendiri toh sama Pak Yo. Suamiku enggak berani, karena apa? Tahu kondisi begitu berat. Tapi saya menyaksikan, membuktikan Tuhan kita hidup. Dia Allah yang hidup dan dia Tuhan yang tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Amin saudara. Apapun saat hari ini pergumulan saudara dan saya. Saudaraku tetap pegang kuat kepada dia. Jangan andalkan kekuatanmu. Ayat yang terakhir, mari kita buka dalam 2 Korintus. Haleluya. Pemusik bisa maju ke depan. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 12. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. 1 Korintus, maaf. 1 Korintus. Oke? Mari kita baca bersama-sama. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman versi mudah dibaca, dikatakan begini. Demikian pula lah dengan kita. Sekarang kita melihat kepada cermin yang kabur, tapi kemudian kita akan melihat dengan jelas. Sekarang aku hanya tahu tentang sebagian, tetapi pada saat itu aku akan mengerti semuanya seperti Allah telah mengenal aku. Saudaraku, mungkin hari ini kita diperlakukan tidak adil, ya. Kita mengalami banyak ketidakadilan dalam hidup ini.
Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang adil. Dalam segala ketidakadilan yang kita alami, Tuhan sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin, saudara. Saudara tahu kenapa kaca spion di mobil kita itu kecil? Sementara kaca yang di depan itu ya, yang di depan mobil itu besar, spion kok kecil. Kenapa spionnya tidak dibikin besar? Kenapa Pak? Kenapa spion kecil sementara kaca yang di depan mobil kita itu besar? Karena apa saudara? Spion untuk melihat apa? Untuk melihat mana? Ke belakang. Sedangkan kaca yang di depan kan untuk melihat ke depan. Kenapa kok dibikin kecil? Karena yang di belakang itu tidak sepenting apa yang ada di depan kita. Amin saudara. Amin. Jangan sampai kita menjauhkan dari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Sesuatu yang baru, masa depan yang baru. Masa depan yang penuh dengan kemenangan. Ya saudaraku, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap ini, jangan takut. Ya saudaraku, saudara akan dibedakan. Seperti orang Israel di Goshen, akan dibedakan dari orang-orang dunia. Asal kita tidak keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Ya, saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran ini. Yang pertama, lepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Yang kedua, kita melepaskan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang baru, benih ya, benih yang sudah Tuhan tentukan bagi hidup saudara dan saya. Saya berdoa setiap kita mengalami kedahsyatan firman Tuhan ini ketika kita mau melakukannya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau berikan Roh Kudusnya, Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu, selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, jamah setiap kami Tuhan. Amin. Harapanku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Lebih lagi satukan
hari ini angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu dada. Kami mau belajar untuk taat Roh Kudus. Dengar-dengaran akan apa yang Roh Kudus katakan. Ampuni kalau seringkali kami bebal, seringkali kami membanggil, seringkali kami ngeyelan. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami mau belajar mengerti, memahami bahwa rancangan-Mu dalam hidup kami itu terlalu ajaib, terlalu indah. Jangan sampai kebebalan kita itu menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk belajar menyerahkan hidup kami dalam kendali Roh Kudus. Roh Kudus kuasai setiap hidup kami. Dengan kami hidup taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran yang akan mengingatkan kita akan seluruh kebenaran yang kita terima, kita dengar, kita baca, dan kita renungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini menjadi malam yang berbeda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar Tuhan untuk melepaskan semua yang mengikat hidup kami Tuhan. Yang membuat kami gak bisa mengampuni, yang membuat kami gak bisa mengasihi. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami mau belajar Tuhan, belajar untuk memahami jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Walaupun itu tidak mudah, meskipun kami tidak mengerti, tapi kami mau tetap percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Satu pun tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami semua diberkati, dilawat. Kami semua menerima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap melakukan firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, siapa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Severa di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya, Tuban Blessing, Kamis minggu depan, tanggal 9 Juni 2022. Di tempat ini pukul 6 sore kita akan dilayani oleh Evangelis Donita Timu dari Surabaya. Kemudian untuk besok, hari Jumat, ada Beware, latihan kur. Latihan kur Beware, pukul 17.30 atau setengah 6 sore di ruang Esther dengan dress code bebas. Ya. Kemudian Kamis 2 minggu lagi ya, tanggal 16 Juni 2022, kita akan bersama-sama merayakan HUT Betani ke-30. Ya, dengan pembicara Bapak Pendeta Yohanes Budiharjo dari Surabaya. Di tempat ini pukul 5 sore. Kemudian ya, untuk retret masih dibuka. Untuk pendaftarannya nanti bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sini ya, untuk tanggal 1 sampai 3 Juli di Bukit Doa Immanuel Prigen ya, dengan pembicara Pastor Tony Nardi dan Pastor Guana Tanjung untuk youth, remaja dan kaum muda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan memberi persembahan. Saya undang pelayan persembahan boleh maju ke depan. Yang telah mempersiapkan amplop persembahan, kita angkat dan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah senantiasa mengingatkan umat-Mu Tuhan untuk senantiasa bergantung pada Engkau Tuhan. Dan belajar merelakan Tuhan, melepaskan apa yang di luar dari kehendak kami Tuhan. Semua yang di luar kendali kami Tuhan. Dan kembali percaya Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kini kami juga memberi Tuhan dari apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Sekiranya kembali untuk pelayanan di tempat ini dan menjadi berkat Tuhan, di mana kami boleh beribadah dan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau jadikan usaha kami berhasil Tuhan, apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beri, Tuhan Yesus memberkati.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan,
Kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena kemampuan-Mu telah menopang setiap jemaat-Mu dan seluruh kerabat kerja Allah yang tergabung di dalam Gereja Betani Tuban ini Tuhan. Kami yakin dan percaya sepanjang hari yang telah kami lalui ini, Engkau telah ikut campur tangan sehingga apa yang dilakukan oleh umat-Mu semuanya Engkau buat lancar dan berhasil. Bahkan Engkau juga menyediakan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menghibur mereka yang saat ini sedang menderita, yang masih mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak dapat untuk bahkan berpikir sekalipun. Namun Engkau adalah Allah yang tahu tentang perasaan kami semua ini. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Engkau utus di tempat ini untuk menyampaikan kuat kuasa firman-Mu yang dapat menopang, bahkan memberikan jawaban, sekaligus kekuatan firman-Mu itulah yang akan menyelesaikan semua permasalahan hidup kami. Sehingga mereka pulang akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Sehingga mereka akan tetap setia dan memiliki roh yang lemah lembut, murah hati, kebaikan, dan semuanya penguasaan diri sehingga mereka dapat mengendalikan akan segala kebatilan dan emosi mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hidup nikahnya dan Engkau berkati akan pelayanannya kepada sidang jemaat-Mu yang telah Engkau percayakan. Engkau tetap akan terus bekerja dan langkah demi langkah merupakan mukjizat di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati percaya dan terimalah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran-Mu, yang dapat membuat engkau tegar dan kuat. Kemanapun engkau pergi dan datang, engkau selalu mendapatkan lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus-Nya akan terus menyertai-Mu. Tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Pulanglah dengan membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidup-Mu dengan berkat percepatan dan berlipat gandaan. Membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.